Assalamualaikum para sahabat yang budiman. Selamat datang di Bangladesh, negeri penuh cerita unik dan mengejutkan. Bayangkan, di sini sungai lebih banyak dari jalan. Bahkan ada yang katanya bikin ikan bercahaya di malam hari. Kipas angin buatan Dhaka konon bisa berputar sendiri, seolah ada sihir di dalamnya. Bus warna-warni di jalanan katanya bisa bernyanyi lewat klaksonnya. Kadang malah menyanyikan lagu cinta. Di Teluk Benggala, ada pulau misterius yang muncul dan hilang sesuka hati. Atau mungkin itu naga laut yang sedang tidur. Lalu, ada balapan perahu yang terasa seperti konser karena para pendayung bernyanyi keras sambil berlomba. Dan di beberapa desa, ada tradisi seorang gadis anu dengan hewan. Dipercaya bisa mengusir nasib buruk. Wah, di mana ya rasanya? Bangladesh sering muncul di berita dengan label negara padat penduduk atau negeri banjir. Tapi, kalau kita melihat lebih dalam, atau mungkin terlalu dalam sampai masuk dimensi lain, Bangladesh adalah negeri penuh keanehan yang kadang bikin kening berkerut sekaligus ngakak. Bayangkan kamu naik motor di Dhaka. Tiba-tiba jalan aspal habis dan yang ada di depan hanyalah sungai. Tidak ada jembatan, tidak ada peringatan. Solusinya? Ya sudah, motornya langsung dijadikan perahu dadakan. Orang Bangladesh percaya bahwa semua benda bisa mengapung kalau kamu cukup percaya. Dan kalau motornya sudah dipasangi ban dalam bekas banjir tahun lalu. Uniknya, sungai di Bangladesh punya kepribadian masing-masing. Ada sungai yang tenang seperti nenek lagi merajut, tapi ada juga yang temperamental seperti remaja baru putus cinta. Sungai temperamental biasanya tiba-tiba berubah arah aliran, bikin GPS bingung dan turis mendadak masuk ke Myanmar tanpa sadar. Para ilmuwan kadang pusing, kenapa jumlah sungai di Bangladesh terasa tak terbatas? Ada teori konyol, sungai di sana bisa beranak pinak seperti kucing liar. Hari ini kamu hitung ada 700, besok bangun tidur tiba-tiba sudah jadi 702. Pemerintah bahkan kabarnya punya departemen hitung sungai, tapi pegawainya sering stres karena angka tak pernah sama 2 kali. Dan soal ikan neon, ada rumor lebih jauh. Ikan-ikan itu sebenarnya pekerja malam yang dikontrak PLN Bangladesh untuk jadi lampu darurat alami. Itulah sebabnya listrik sering mati di Dhaka, karena sebagian energi disedot untuk bikin ikan tetap bercahaya. Tapi sungai-sungai ini juga romantis. Banyak pasangan muda menghabiskan waktu dengan naik perahu kecil di senja hari. Namun, hati-hati. Ada legenda tentang sungai cemburu yang katanya bisa membuat perahu terbalik kalau pasangan terlalu mesra di atas air. Di Bangladesh, bus bukan sekadar alat transportasi. Ia adalah kanvas berjalan sekaligus radio ajaib. Dengan cat warna-warni, gambar macan, bunga, bahkan kadang wajah aktor Bollywood, bus-bus ini seperti makhluk mitologis yang kebetulan punya roda. Kisah paling aneh tentu soal klakson bernyanyi. Konon, setiap bus punya jiwa musik sendiri. Ada bus yang doyan dangdut India, ada yang spesialis balada sedih. Pernah ada penumpang bersaksi, begitu sopir menekan klakson, suara yang keluar bukan ting atau pon, melainkan bait lagu lengkap dengan harmoninya. Penumpang itu sampai berdiri untuk tepuk tangan. Tapi sopir cuek saja, katanya sudah biasa, bahkan kadang busnya request lagu sendiri. Mitos lain menyebutkan kalau bus-bus ini bisa berkomunikasi satu sama lain lewat klakson. Jadi jangan heran kalau di jalanan Dhaka terdengar seperti ada konser dadakan. Satu bus nyanyi lagu cinta, bus lain balas dengan lagu patah hati, lalu bus ketiga tiba-tiba rap battle. Para sopir percaya, ini cara bus melepas stres karena harus bermacet-macetan setiap hari. Ada legenda urban tentang satu bus terkenal bernama Monsoon Melody. Bus ini hanya keluar saat hujan deras dan setiap klaksonnya berbunyi,
orang-orang di sekitar mendengar suara penyanyi legendaris Kishore Kumar. Banyak yang percaya, bus ini bukan benar-benar buatan manusia, melainkan jelmaan ruh musisi yang bosen nongkrong di alam baka. Tentu, ada sisi menyeramkan juga. Seorang supir pernah mengaku, saat lewat di jalan sepi tengah malam, klakson busnya berbunyi sendiri, menyanyikan lagu cinta lawas. Padahal ia sendirian. Besoknya, ia kabarnya resign jadi sopir dan membuka warung teh saja. Lebih aman. Meski kadang sendok di warungnya ikut berdenting mengikuti ritme bus yang lewat. Pada akhirnya, bus hias Bangladesh adalah perpaduan antara kendaraan umum dan Spotify beroda. Bedanya, kalau Spotify bisa dimatikan, klakson bus ini tidak punya tombol pause. Balapan perahu di Bangladesh bukan sekadar olahraga. Itu adalah pertunjukan seni, olahraga, dan ritual mistis yang bercampur jadi satu. Begitu musim hujan tiba, sungai-sungai yang meluap berubah jadi panggung alami. Perahu panjang berjajar, awaknya belasan hingga puluhan orang, siap mendayung sambil berkaraoke massal. Bagi yang pertama kali menonton, ini bukan cuma lomba. Bayangkan, 30 orang mendayung serentak sambil menyanyikan lagu cinta Bollywood lengkap dengan teriakan vals dari bagian belakang. Kadang ada juga kru perahu yang bawa tabla mini, gendang tradisional, dan memukulnya sambil basah kuyup. Jadi, setiap perahu seperti boyband dadakan, hanya saja dengan aroma lumpur dan keringat sungai. Yang bikin absurd, ada mitos bahwa semakin jelek suara nyanyian awak perahu, semakin cepat perahunya melaju. Kenapa? Karena sungai ingin segera mengakhiri penderitaannya, lalu mengalirkan perahu itu lebih cepat ke garis finish. Itulah sebabnya peserta sering sengaja menyanyi vals parah, bahkan ada yang pura-pura batuk supaya terdengar dramatis. Penonton juga tak kalah heboh. Mereka berdiri di tepi sungai sambil ikut bersorak, kadang membawa peluit, drum, atau bahkan panci rumah tangga untuk menambah sound system alam. Jika dua perahu beradu ketat, suasana bisa berubah jadi konser dangdut apung. Ada yang joget di tepi sungai, ada pula yang teriak minta encore. Ada cerita legendaris tentang satu perahu bernama Bengal Thunder. Awak perahunya terkenal karena setiap balapan mereka tidak menyanyi, tapi nge-rap. Konon sekali waktu mereka begitu cepat sampai garis akhir, panitia curiga mereka didorong arus gaib. Padahal rahasianya sederhana. Sungai terlalu kaget mendengar rap cepat dalam bahasa Silheti, jadi langsung memberi jalur VIP. Bagi masyarakat lokal, balapan ini bukan hanya lomba, tapi cara berkomunikasi dengan sungai. Jika nyanyian merdu, sungai akan ramah. Jika terlalu banyak yang fals, bisa jadi hujan deras datang sebagai protes. Maka, meski terlihat kocak, ada makna serius di baliknya. Menjaga harmoni antara manusia, air, dan nada sumbang. Kipas angin buatan Dhaka bukan sekadar alat elektronik. Bagi sebagian orang, itu adalah artefak mistis. Konon, setiap kipas mengandung doa rahasia yang dibisikkan para pekerja pabrik saat proses perakitan. Ada yang bilang doa itu berasal dari naskah kuno Bengali yang isinya bukan mantra perang, melainkan semoga angin ini bikin kamu betah tidur siang. Kejanggalan paling sering dilaporkan adalah kipas yang bisa menyembuhkan masuk angin. Di desa-desa, orang demam cukup duduk di bawah kipas Dhaka, lalu angin yang keluar katanya bisa mengusir roh pilek dari tubuh. Beberapa dukun lokal bahkan mengaku bersaing dengan kipas ini, karena pasien lebih memilih beli kipas baru daripada datang berobat. Ada juga mitos bahwa kipas Dhaka bisa membaca suasana hati pemiliknya. Kalau kamu lagi galau, kipas berputar lebih lambat, seakan-akan ikut sedih. Kalau kamu bahagia, kipas bisa berputar kencang sambil bunyi whoosh, seperti sedang tepuk tangan. Pernah ada kasus ekstrim, seorang pemuda patah hati, lalu kipasnya tiba-tiba lepas dari gantungan dan jatuh pelan ke lantai, seperti ingin ikut bunuh diri. Dan jangan lupakan kisah profesor yang kipasnya berputar sendiri,
meski dicabut kabelnya. Setelah kejadian itu, muncul teori bahwa kipas Dhaka sebenarnya tidak bergantung pada listrik, tapi pada emosi kolektif penghuni ruangan. Semakin panas suasana hati, semakin dingin anginnya. Mungkin inilah alasan mengapa rapat politik di Bangladesh jarang meledak jadi keributan. Semua pihak sibuk menikmati angin damai dari kipas itu. Yang paling aneh, ada laporan tentang kipas yang bisa membuat mimpi menjadi kenyataan. Seorang anak kecil pernah berdoa ingin punya es krim. Lalu saat ia tidur di bawah kipas, es krim tiba-tiba muncul di kulkas. Tentu saja, skeptis bilang itu hanya kerjaan orang tua yang diam-diam membelikan es krim. Tapi siapa yang tahu? Mungkin itu memang karya Department of Magical Appliances Dhaka? Pulau Numor sudah lama jadi bahan gosip tidak resmi. Ada nelayan yang bersumpah pernah melihat lapak teh mendadak muncul di atas pulau itu, lengkap dengan kursi plastik merah dan teko panas. Katanya, penjaga warung teh itu makhluk gaib yang hanya berjualan selama 3 jam, lalu hilang bersama pulaunya. Mereka yang sempat minum teh di sana mengaku teh tersebut membuat mereka bisa mendengar bisikan ikan di laut. Di sisi lain, para ahli teori konspirasi internasional menuduh pulau ini bukan fenomena alam, melainkan markas rahasia alien. Menurut mereka, setiap kali pulau menghilang, sebenarnya ia sedang terbang keluar angkasa untuk mengisi ulang baterai. Versi lebih ekstrim menyebut pulau itu hanyalah kapal induk alien yang menyamar jadi daratan. Kalau dilihat dengan teleskop inframerah, katanya ada antena raksasa berbentuk jengkol di tengah pulau. Namun cerita favorit rakyat setempat tetaplah legenda naga. Ada nenek tua yang mengaku pernah bertemu naga laut itu ketika sedang mencari kepiting. Naga tersebut katanya ramah, bahkan meminjamkan sisiknya untuk dijadikan sendok. Sayangnya begitu nenek pulang, sendok itu meleleh menjadi lumpur, mungkin karena kontrak magisnya hanya berlaku sampai jam 5 sore. Fenomena ini membuat pemerintah semakin dilema. Bagaimana cara menarik turis? Apakah mereka harus menjual tiket dengan catatan kecil? Pulau mungkin ada, mungkin tidak. Tidak ada garansi. Jika hilang, tiket Anda otomatis berubah menjadi kupon diskon es kelapa. Sebagai hasilnya, masyarakat memberi julukan baru, Pulau PHP, pemberi harapan palsu. Setiap kali ada orang bersemangat ingin mengunjungi, malah mendapati laut kosong. Tetapi justru karena misterinya itulah, pulau ini terkenal. Bukankah lebih menarik punya destinasi wisata yang tidak pasti? Lagi pula, dalam dunia penuh kepastian membosankan, Pulau Numor mengingatkan kita bahwa kadang-kadang realitas pun suka bercanda. Di beberapa daerah pedesaan Bangladesh, terdapat kepercayaan tradisional yang cukup unik. Ketika seorang anak perempuan dianggap sedang dihinggapi nasib kurang baik, atau ada bayangan roh yang mengganggu, terkadang dilakukan sebuah ritual pernikahan simbolis terlebih dahulu. Ritual ini tidak dimaksudkan sebagai pernikahan sungguhan, melainkan sebagai upacara adat untuk mengalihkan nasib buruk. Pasangan simbolisnya bisa berupa benda atau makhluk hidup yang dipilih secara khusus, misalnya pohon pisang atau hewan ternak. Setelah ritual selesai, barulah anak perempuan itu diperbolehkan melangsungkan pernikahan resmi dengan manusia. Bagi masyarakat setempat, prosesi ini diyakini sebagai cara untuk mengelabui nasib buruk agar tidak ikut terbawa dalam kehidupan rumah tangga si gadis kelak. Tradisi ini seringkali disertai dengan doa bersama, jamuan sederhana, serta suasana kekeluargaan yang hangat. Meski bagi orang luar terdengar tidak biasa, bagi masyarakat yang masih menjunjung kepercayaan ini, maknanya cukup dalam. Sebuah usaha menjaga keharmonisan hidup, melindungi keluarga dari gangguan yang tak kasat mata, sekaligus mempererat ikatan sosial antar warga desa melalui sebuah perayaan adat. Bangladesh memang menyimpan banyak kisah unik, dari sungai yang seolah lebih banyak daripada jalanan, kipas angin yang dipercaya berisi sihir, hingga pulau misterius yang muncul hilang sesuka hati.
Di balik semua cerita yang terdengar aneh, selalu ada sisi budaya, kepercayaan, dan kearifan lokal yang membuat negeri ini semakin menarik untuk dikenal. Tradisi dan mitos yang mungkin terdengar nyeleneh bagi sebagian orang justru menjadi bagian dari identitas yang memperkaya warna kehidupan masyarakatnya. Pada akhirnya, kita bisa belajar bahwa tidak semua hal harus dipandang dengan logika semata. Terkadang, keunikan itulah yang membuat sebuah bangsa istimewa. Semoga video ini bisa memberi senyum, rasa ingin tahu, sekaligus penghargaan terhadap keragaman tradisi dunia. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya.